Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Arta dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teori assignment pada mata kuliah Marketing Management in Digital Era. Nama saya Muhammad Hilmi Faik, dan langsung saja kita bahas ke topik pembahasan hari ini. Jadi di sini akan kita bahas ada dua hal yang secara spesifik ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Big Data Analytics dan juga Artificial Intelligence Applications atau AI Applications untuk strategic marketing purpose dan contohnya yang sudah beroperasi di Indonesia. Oke, jadi yang pertama di sini adalah definisi dari Big Data Analytics dan juga Artificial Intelligence atau AI. Jadi di sini dijelaskan bahwa Big Data Analytics adalah proses menganalisis data dalam jumlah yang besar dan kompleks untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan. Sedangkan AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar dari machine learning, mengenal pola, serta membuat prediksi atau rekomendasi otomatis. Hubungan antara keduanya di sini dijelaskan bahwa big data merupakan fuel for AI, sedangkan AI adalah engine that transforms data into actionable insights. Maksudnya adalah big data itu berfungsi sebagai bahan bakar untuk AI atau bensin untuk AI. Jadi data yang besar dan beragam tadi itu menjadi sumber utama untuk algoritma AI dalam belajar dan beradaptasi. Jadi semakin banyak data yang dikumpulkan atau big datanya semakin banyak, maka semakin akurat juga dan semakin pintar juga AI dalam memberikan insight atau memberikan jawaban. Dan AI ini justru sebagai alat ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tanpa AI, manusia itu akan merasa kesulitan dalam menganalisis data yang sangat besar. Jadi AI ini akan membantu mengekstrak informasi yang penting secara cepat, efisien melalui teknik berbagai macam teknik. Dan hubungannya dalam strategic marketing, di sini dijelaskan bahwa dengan kombinasi keduanya, perusahaan dapat melakukan pemasaran yang lebih personal, tepat sasaran, dan berbasis data yang real. Hal ini tuh dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas campaign, memperkuat keterlibatan pelanggan, dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis. Begitu. Next, ini adalah strategic marketing roles atau ini merupakan data yang saya ambil dari jurnal yang sudah dibuat oleh Halim pada tahun 2022 terkait dengan big data dan AI yang memiliki 4 peran strategis utama dalam marketing dalam marketing ya. Jadi yang pertama di sini adalah real time personalization. Jadi di mana AI ini menyesuaikan konten dan penawaran secara langsung berdasarkan data pengguna. Misalnya sistem dapat menampilkan promosi berbeda untuk setiap konsumen sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen masing-masing ya. Jadi secara individualis tidak secara bersamaan. Selanjutnya kedua di sini ada smart consumer segmentation. Di sini dijelaskan bahwa menggunakan machine learning, perusahaan itu dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilakunya. Jadi kebiasaan pembeli dan minat mereka itu dapat membuat perusahaan itu memiliki strategi yang lebih spesifik dan efektif untuk masing-masing target gitu. Dan yang ketiga, di sini ada market trend prediction. Dijelaskan bahwa AI itu mampu menganalisis data yang jumlahnya tuh sangat besar dalam memprediksi tren di masa depan. Jadi perusahaan tuh dapat menyesuaikan produksi dan campaign berdasarkan campaign sebelumnya begitu. Dan yang keempat di sini ada competitor and sentiment analysis. Dijelaskan bahwa teknologi AI ini digunakan untuk mengekstraksi wawasan dari data publik dan media sosial. Jadi misalnya untuk memahami opini masyarakat itu terhadap merek sendiri maupun juga kompetitor. Dan dengan keempat peran ini, Big Data dan AI itu mampu membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, relevan, dan berbasis bukti yang real untuk mendukung strategi pemasarannya. Next, di sini lanjut pada table of content yang kedua, saya memberikan contoh pada perusahaan Coca-Cola yang sudah beroperasi di Indonesia. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Coca-Cola Euro Pacific Partner Indonesia atau CPEI Indonesia itu merupakan anak perusahaan dari Coca-Cola Euro Pacific Partner yang sudah beroperasi di Indonesia sekitar kurang lebih 19 dimulai pada 1932. Dan Coca-Cola ini memiliki karyawan yang kurang lebih berjumlah sekitar 88.000 orang dan beroperasi kurang lebih di 10 fasilitas produksi di Indonesia.
Jadi mulai dari toko, dari retailer, dan di sini bisa kita lihat bahwa minimarket dan juga e-commerce platform pada saat ini. Itu saja company profile atau pembukaannya. Dan ini adalah implementasi dari Big Data dan AI yang sudah dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola. Jadi yang pertama, di sini ada Consumer Insight and Behavior Analysis. Ini Coca-Cola tuh mengumpulkan Big Data dari berbagai macam sumber dari seperti media sosial, platform e-commerce, dan data penjualan, bahkan hingga kondisi cuaca. Jadi dengan bantuan AI, data tersebut tuh dianalisis untuk mengetahui pola konsumen atau di sini consumer insight and behavior analysis seperti contohnya pada suatu cuaca panas gitu, sistem AI ini memprediksi peningkatan permintaan minuman di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk oke, nanti saya akan jelaskan ya. Dan selanjutnya ada personalized marketing and advertising. Jadi ini semacam personalisasi ya untuk iklan dan juga campaign. Jadi menggunakan machine learning, Coca-Cola tuh menyesuaikan konten iklan secara otomatis berdasarkan lokasi, usia, waktu, dan minat penggunanya. Misalnya iklan Coca-Cola Zero di Jakarta tuh dapat berbeda dengan yang di Bali, menyesuaikan dengan selera adat setempat atau lokalnya. Pendekatan itu meningkatkan efektivitas campaign dan keterlibatan konsumen atau juga engagement ya. Dan yang ketiga di sini ada demand forecasting and supply chain optimizing. Jadi di sini dijelaskan bahwa AI itu digunakan untuk memprediksi permintaan produk di tiap wilayah dan menentukan jumlah stok optimal di pusat distribusinya. Jadi hal ini tuh membantu untuk mengurangi adanya kelebihan atau kekurangan stok, terutama pada periode yang permintaannya lagi tinggi ataupun juga lagi rendah, seperti contohnya pada hari raya seperti itu. Dan intinya adalah untuk mengefisiensi logistik agar stok itu tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit. Selanjutnya ada Smart CRM. Di sini dijelaskan bahwa Coca-Cola itu menerapkan CRM berbasis AI yang menganalisis interaksi pelanggan secara real time. Dan Coca-Cola juga menggunakan chatbot ya di media sosial ataupun situs webnya untuk menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, serta mengarahkan ke promo yang relevan. Dan yang terakhir adalah product innovation. Jadi menggunakan big data analysis, Coca-Cola tuh mengidentifikasi tren konsumen Indonesia seperti minuman yang zero kalori, sorry, rendah gula, bukan zero kalori, maaf. Dan pada produk-produknya seperti ada penyampaian marketing berupa nama-nama pada saat ini yang kita tahu ya. Nama-nama yang umumnya ada di Indonesia, ada juga di produk Coca-Cola. Dan yang terakhir digunakan informasi ini digunakan untuk mengembangkan produk baru seperti yang tadi Coca-Cola No Sugar dan juga eh, kemasan yang ramah lingkungan seperti itu. Dan yang terakhir, oke, kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya, Coca-Cola Indonesia telah memanfaatkan big data dan AI untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan operasionalnya. Dan melalui analisis perilaku konsumen dan campaign personalization, sorry, perusahaan itu dapat memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik serta mengoptimalkan supply chain-nya. Dengan pendekatan berbasis data ini, Coca-Cola berhasil memperkuat relevansi mereknya dan meningkatkan kepuasan pelanggan di pasar Indonesia yang semakin mengarah ke digital. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.